Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus sudah berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Penyelamatan Yesus itu lengkap. Dan dari mulai kejatuhan manusia, Tuhan rencanakan sampai kepada perjanjian baru bagaimana Yesus turun dari surga. Itu sebabnya mari kita percaya, karena Yesus begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak ingin engkau celaka, Tuhan tidak ingin engkau masuk dalam neraka itu. Neraka bukan disediakan bagi orang manusia, tetapi disediakan bagi setan dan malaikat-malaikat yang telah jatuh itu. Tapi kalau kita menuruti keinginan setan, maka kita akan menjadi temannya masuk ke sana. Dan doa dan harapan saya, kita tidak memilih itu. Puji nama Tuhan, pilih yang terbaik, dan jangan sampai terjadi penyesalan yang akan datang di masa yang akan datang. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan jarang datang terlebih dahulu. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau engkau pengadilan itu sudah, kalau Yesus sebagai hakim yang adil datang kedua kali, kau belum bertobat, sudah terlambat. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarlah kita percaya pada Dia. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dan saya terus akan mendorong kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Allah. Dan baca itu firman Allah, cintai dan lakukan. Mungkin 1-2 ayat yang perlu kita baca, nggak apa-apalah ya, tapi itu membuat kita terus teguh dalam Tuhan dan membuat kita terus mantap dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kata mantap, mantap, mantap ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23-24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bahwa Tuhan itu ingin kita melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan Tuhan juga mengatakan kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 4, abide in me and I in you. Ya. Nah, I am the branches, you are I am the vine, you are the branches. Jadi Tuhan itu adalah pokok anggur, dan sementara kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak dapat berbuah sendiri, kata firman Allah, tetapi kalau kita tinggal dalam Dia, tinggal pada batang itu, kita akan berhasil, kata firman Allah. Dan tema kita pada saat malam ini, dwelling in Jesus, atau dwelling in Him, ya, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus. 3 hal penting yang harus ada dalam kehidupan orang percaya sebagaimana ayat ini. Yang pertama dikatakan percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang tinggal dalam Yesus itu harus percaya kepada Yesus. Artinya bahwa kita mengikuti teladan Yesus itu. Tadi pagi saya mengatakan kepada kita bahwa hal-hal yang harus kita lakukan, meniru Yesus itu ya taat, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kelemah lembutan,
dan hidup dalam kerendahan hati. Ya, itu yang harus kita ikuti dari dia, karena kita percaya menjadi teladan bagi orang lain, sama seperti Kristus. Itu orang-orang yang kalau hidupnya ada di dalam Kristus, dia percaya kepada Yesus. Ini udah percaya kepada Yesus, kata-kata kotor setiap saat. Setiap saat keluar. Apa itu? Macam-macam aja. Sedikit disentuh, makinya luar biasa. Sedikit disentil, marahnya maki-maki. Kebun sayur, kebun binatang keluar satu demi satu. Ini ada banyak binatang saya ini di sini. Itu ada anjing saya yang lumpuh, ya. Saya minta dari teman saya, dia lumpuh. Jadi jalannya ngosot. Jadi ketika saya harus membawa dia keluar setiap malam itu, saya tumpang tangan dia. Dan saya berkata pada Tuhan, kasihani anjing ini. Bukan hanya kita mengasihi manusia. Makanya firman Allah katakan, orang benar itu mengasihi hidup binatangnya. Jadi dia ngesot. Jadi setiap pagi, malam, pasti saya berseru pada Tuhan untuk itu anjing saya itu. Dan puji Tuhan, kita bawa ke dokter. Dokter katakan ini bukan lumpuh dari sejak lahir, tapi karena dia sering dijatuh-jatuhkan. Kita sudah tanya yang sering menjatuh-jatuhkannya, ya karena dia gemas katanya. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur bahwa akhirnya dia sudah mulai bisa berjalan walaupun tertatih-tatih. Tapi dia sudah bisa mengikut temannya walaupun sebentar berhenti, tapi sudah hari demi hari dia bertambah-tambah untuk bisa lebih cekatan. Dan saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena apa? Orang yang percaya pada Tuhan itu diberikan yang kuasa, kata firman Allah. Bukan hanya saya teringat pada orang tua saya, ya. Orang tua saya waktu doa syafaat di pagi hari, ya, dia akan sering berkata, berkati ladang saya, berkati binatang saya kalau sakit, dia didoakan. Saya pikir dulu orang tua saya ini apa ini? Ternyata ya begitu. Saya tahu bahwa orang benar itu harus mengasihi hidup binatangnya, sebagaimana Amsal katakan. Bukan disiksa, bukan. Jadi orang yang dalam Tuhan itu diberikan kuasa, bukan hanya untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Ya. Yang lalu anjing saya cacat dari hidup, lumpuh, tapi enggak Tuhan jawab itu. Apakah iman saya lemah gara-gara itu? Tidak. Tuhan punya rencana, ya. Tapi kali ini dia hal yang sama. Saya pikir dia sama dengan yang saya miliki. Kenapa? Karena ingin saya berkata bahwa yang pertama boleh gagal, yang kedua ini saya minta dengan sungguh-sungguh. Dan bukan pertama yang enggak sungguh-sungguh. Saya tetap percaya bahwa dalam nama Yesus, ketika kita percaya dalam nama Yesus, kuasa itu mengalir. Dan itu saya gunakan bukan hanya untuk saya, untuk semua orang dan untuk yang membutuhkan. Termasuk binatang yang saya punya. Dan puji Tuhan dia sudah bisa berjalan. Jadi Allah memberikan kuasa, sebanyak orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi sebanyak orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Jadi bangga. Ya, memang ada satu ayat yang mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 1a,
Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi jangan harapkan orang bisa percaya kepada Yesus dengan berbagai argumentasi dan lain sebagainya kalau Allah tidak melahirkan mereka. Itu sebabnya ada konsep pilihan itu. Bukan berarti Allah benci kepada mereka, bukan. Jadi kalau tugas kita hanya share tentang janji firman Allah itu, berbagi soal firman Allah itu kepada mereka, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu yang perlu. Dan setelah kita menerima Yesus, sebelum kita menerima Yesus, setelah kita menerima Yesus, gak ada perubahan, bertobat. Yang kedua, mengasihi saudara seiman, ya. Sebagaimana tadi ayat 23 tadi, kita harus saling mengasihi. Kalau Galatia katakan, terlebih teman-teman seiman kita. Ini mau berbuat ke sana kemari, tapi teman seimannya ditinggalkan. Ada orang lebih dikenal, hartanya habis untuk sesuatu yang, ya kita bukan anti, bukan itu, bukan. Tapi Alkitab katakan teman seiman terlebih dahulu. Baru yang lain. Kalau kita sudah memperhatikan teman seiman kita lalu punya kelebihan, ya silakan. Terkecuali ada hal-hal yang misalnya bencana, itu harus diutamakan mereka. Ya. Exception itu. Masa kita sudah tahu di bencana, apalagi di rumah kita misalnya, kebakaran lalu kita nggak ikut nolong, itu kan kelewatan. Tetangga saya hampir kebakaran itu, kita rame-rame mengarahkan anak saya tetangga, karena sudah masuk ke rumah orang. Tapi untungnya cepat diketahui, belum sampai cepat membesar begitu luar biasa. Kita harus saling mengasihi. Jadi kita lihat apa orang tidak masa bodoh, apalagi saudara kita seiman. Itu sering sebabnya saya katakan, saya akan ingat selalu ini. Orang yang kaya raya tapi tidak memperhatikan hidup saudaranya, itu sangat prihatin saya. Tapi dia suka berbagi ke sana kemari. Saudara kandungnya tidak diperhatikan. Di depan dia punya perusahaan, melayani Tuhan lagi. Makanya saya kadang heran, teman-teman seiman menginjak teman seiman, adiknya lagi, bukan tidak bisa ditolong. Makanya kalau saya katakan pada sama istri saya, kebetulan kami menghadiri, sama-sama kita kenal, ya, antara orang yang mati dalam kemiskinan, orang yang mati dalam kekayaannya gitulah. Kita lihat orang yang mati miskin ini sedikit sekali pengunjung, sementara orang yang mati di sana sangat banyak pengunjung. Dan pada hari akhirnya saya bilang sama istri saya, hari ini kita di sini saja, di tempat yang orang tidak mampu. Besok kita ke sana. Jadi kan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Mengatakan itu banyak orang, karena di rumah duka lah kita melihat akhir dari segala sesuatu. Tidak ada yang kita bawa. Sebanyak apapun harta kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun jabatan kita, seluar biasa apapun kehebatan kita, semua akan ditinggal. Yang akan mengikutimu adalah perbuatan
kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupmu dalam ketaatan atau tidak. Percaya engkau kepada Yesus, kau melakukan firman Allah atau tidak. Kalau kita melihat bagaimana saat pengadilan Kristus, itu waktumu, kekayaanmu, hartamu yang kau punyai, itu akan kau pertanggungjawabkan. Kemana engkau gunakan itu? Apakah kau pakai untuk kemuliaan Tuhan atau hanya kau pakai untuk memuaskan hawa nafsu? Ingat satu kali, kau harus bertanggungjawabkan. Itu sebabnya Tuhan memberkatimu. Makanya firman Allah katakan kepada mereka-mereka yang diberkati oleh Tuhan, jangan kamu sombong. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat menolong teman-teman saudara-saudara kita yang lain seiman itu. Makanya ada orang miskin di gereja Tuhan. Kenapa? Supaya ada keseimbangan, bukan untuk dihina. Kadangkala ini hamba-hamba Tuhan, kami ini. Kalau orang kaya, oh silakan ke depan. sorry ya. Yang banyak persembahannya silakan ke depan. Saya sudah bertahun-tahun sudah tidak pernah menjalankan kolektif. Ada di belakang, orang mau apa, silakan di situ. Saya bukan orang yang punya konsep maju ke depan, lalu dibuka lagi tuh. Kalau gitu saya langsung rasa gimana gitu. Karena saya sering kalau melihat orang-orang seperti itu kadang-kadang aduh Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengajar jemaat untuk berbuat. Berbuat dengan ikhlas. Jadi karena saya tidak ingin menjadi pengemis. Habis pemberitaan firman Allah jalankan kolektif. Ajar kebenaran firman Allah. Kalau itu yang masuk dalam hatinya, mereka akan memberikan yang terbaik. Kalau dulu saya ingat di gereja lama saya, 3 kali saya kolektif. Jadi saya pecah-pecah itu uang, saya tukar. Kalau nggak ada tukar, nggak kolektif jadinya. Ya, makanya setelah Tuhan ingatkan saya, nggak tahu bagi orang lain, tetapi saya melakukan itu bukan untuk mau pamer-pamer, tidak. Tapi saya melakukan karena Tuhan saya jauh lebih besar kuasanya. Kalau orang berbuat sesuatu, dia akan berbuat lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Makanya udah mungkin ada 15 tahun mungkin sudah. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita supaya apa? Kita mengajar umat dengan tulus, dengan melayani ini. Orang bilang, bagaimana kamu bisa melayani 2 kali apa? Karena kalau kita seorang pekerja yang betul-betul melayani Tuhan, pastilah ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan saya mau sok-sokan, bukan mengejar jam tayang saya. Kalau anak saya bilang, "Pak, udah ada uangnya, Pak." Berapa? 4.000? 2.000? Ya, terakhir yang apa? "Pak, uangnya sudah ada berapa?" Saya pikir $2.000. $2.000. Tapi saya syukuri saja ya, kan gitu. Ya, yang sewaktu apapun kita setelah Tuhan katakan 2 kali sehari, saya tetap ya. Ini anjing saya habis khotbah harus ajak jalan. Ya. Jadi dia sudah nanti nih. Jadi kalau Anda dengar saya habis doa dia ribut, makanya harus cepat-cepat dimatikan. Karena dia akan ribut. Kalau sudah habis khotbah yang kedua, itu wajib dia ribut. Sorry for that, ya. Jadi dia sudah nunggu
sama istrinya itu sudah nunggu itu. Ingin hanya untuk jalan-jalan keliling kompleks. Dan kemudian udah tenang. Dan saya juga suka mengajak mereka jalan-jalan yang lain itu. Karena ada kesukaan tersendiri bagi saya. Nah, saya tidak membuatnya itu menjadi beban, ya. Tapi sukacita Tuhan senantiasa mengalir. Nah, ya, yang terakhir, hidup secara moral yang baik dan benar. Jadi memiliki kesadaran tentang kewajiban. Ada orang hidup secara moral yang baik dan benar. Jadi dia harus sadar, punya kesadaran tentang kewajiban. Kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada negara, harus belajar taat. Ya. Lalu kemudian memiliki kesadaran tentang apa yang baik dan salah. Ya. Yang baik dilakukan, yang salah dihindari. Ya. Lalu kemudian mempunyai perasaan bersalah bila melakukan hal-hal yang jahat. Ya, karena takut akan penghakiman yang terakhir itu. Jadi kalau kita punya moral seperti Kristus, makanya kita perlu didiami Tuhan itu. Dia tinggal dalam hati kita. Makanya saya sering katakan tiap pagi sekali saya mengatakan tinggal bersama dengan Tuhan. Dari pagi malam saya tidak ikut doa pagi jam 5 doa sama teman saya di sampai jam 4 lewat sedikit. Mau jam 5 saya bangun istri saya. Karena semalam-malaman saya datang di hadapan Tuhan. Yang mau saya katakan adalah, itu bukan menjadi sebuah beban. Karena sadar kemampuan saya berbicara. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kadang-kala saya sudah berpikir baik, tapi penyampaiannya lisan saya salah. Bisa kan terjadi? Apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya katakan kadang-kala bisa melenceng. Seperti kemarin itu antara si Marta dan Maria itu. Si Marta yang cerewet, si Marta yang marah-marah, maksudnya kepada si Maria supaya Maria itu membantu. Marta dengan Marta. Pikiran saya itu sudah connect, tapi kadangkala apa yang kita ucapkan itu tidak connect dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin karena terlalu sudah datang yang lain gitu ya. Ya, tapi saya berharap semua bisa dimaklumi. Karena itu bukan kesalahan yang dibuat-buat, bisa saja terjadi. Itu sebabnya saya perlu menyerahkan diri lebih lagi kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan kendalikan semuanya. Karena saya sadar, saya tahu bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan akan berhasil apa yang disuruhkan kepadanya. Dan itu sebabnya saya berkata, Tuhan, saya hanya sampai menyampaikan firman Allah itu. Dan kemudian ada banyak orang yang mendengar. Ya, 200-an orang, 300-an orang, walaupun kadang-kala kalau dalam berapa, tapi setiap hari itu banyak orang yang mendengarkan, baik yang sudah berlalu maupun yang baru. Dan bagi saya, mau saya katakan, saya sudah sering katakan ini, kenapa saya harus periksa mereka di pagi hari? Mengapa harus saya periksa mereka di malam hari? Ya, karena di pagi hari saya ingin menyampaikan doa-doa saya kepada mereka. Siapapun yang mendengar, mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang tergoncang hatinya dipulihkan oleh Tuhan, yang sedang tergoncang kehidupan keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan. Malamnya kenapa saya juga sama hal itu. Mereka yang sudah mendengar, mereka bisa merenungkan di malam hari.
Makanya sering saya katakan, ingat merenungkan firman Allah dan berdoa. Supaya apa? Kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Jadi kita tahu kewajiban kita dan kita tahu hak kita. Mantap. Jadi kita kan punya hak, kata firman Allah. Makanya hak dan kewajiban kita harus lakukan. Kenapa saya dorong kita kewajiban kita harus sadar penuh? Karena hak itu akan mengikuti. Karena memang sudah eksusianya Allah, ada satu hal hak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu sudah melekat dalam kehidupannya. Tapi kalau kewajiban, itu sesuatu yang harus kita latih dalam hidup kita. Kita harus berbuat sesuai dengan firman Allah. Dan dengan kekuatan kita kadang gagal. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita bisa. Dan itulah sebabnya saya katakan, ketika kita tinggal dalam Yesus, ketiga hal ini harus ada. Supaya kita tetap dapat melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, dan Tuhan tetap tinggal di hati kita sampai kita bertemu dengan Dia di surganya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi penolong dalam setiap kami. Kami percaya kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, dan apapun sakit mereka, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit mereka derita dalam nama Yesus keluar, hancurkan dengan kuasa, dan biarkanlah Tuhan menolong mereka, dan Kau menyembuhkan mereka satu demi satu dari sakit penyakit mereka yang mereka derita. Dan kami juga berdoa kepada mereka kalau Engkau sedang mengalami masalah, dan kami juga berdoa kepada mereka, Tuhan Engkau melihat mereka, menolong mereka, memberkati mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak keluar dari kepada firman Allah, tapi kelegahan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, jawaban-jawaban doa yang mereka sampaikan, Engkau jawab, namamu dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita tetap menyerahkan hidup dan membaca firman Allah, dan